Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perilaku organisasi. Saat ini kami ingin mempresentasikan tentang struktur organisasi dan organizational design dari PT Tokopedia. Next slide. Oke, anggota kelompok kami terdiri dari Tania Salsabila, Yolanda Melvia, Ican Rizky, dan Muhammad Rafliata Zafadil. Next. Eh, Agenda kita terdiri dari yang pertama, struktur organisasi, efektivitas struktur, hierarki otoritas, kelompok formal dan informal dalam struktur, dan pengaruhnya terhadap organisasi, rentang kendali, seberapa efektif anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain, seberapa efektif manajer dalam mendelegasikan wewenang, budaya perusahaan dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh struktur organisasi saat ini, dan yang terakhir ada analisis. Next. Ini ada struktur organisasi dari PT Tokopedia. Bisa dilihat. Oke, next. Oke, materi yang pertama adalah efektivitas struktur organisasi dari PT Tokopedia. PT Tokopedia memiliki struktur organisasi yang berbentuk flat management, yang artinya flat organization, sebuah struktur organisasi dengan sedikit atau tidak ada level manajemen antara manajemen dengan karyawan atau staff. Flat organization lebih sedikit mengontrol karyawan, namun memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, atau yang bisa disebut juga dengan upwards ke communication. Struktur ini juga memungkinkan fleksibilitas dan memperbaiki koordinasi dan mempercepat komunikasi dalam organisasi. Oke, next. Terus ada hierarki otoritas. Hierarki otoritas membuat sebuah perusahaan menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat. Tokopedia menggunakan otoritas fungsional, yaitu memungkinkan seorang individu untuk memberi perintah kepada orang lain di luar departemennya. Tokopedia memberikan hak untuk menunjuk tim yang menurut dia tepat untuk bekerja sama. Next, ada kelompok formal dan informal dalam struktur dan pengaruhnya terhadap organisasi. Kelompok formal itu adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, sekolah, lembaga pemerintah, dan perusahaan. Lalu ada kelompok informal, adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok informal biasanya dibentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang, seperti arisan ibu-ibu dan reuni kelas. Dan pada PT Tokopedia ini sendiri, kelompok formal sangat membantu berjalannya organisasi perusahaan ini karena adanya suatu organisasi yang struktur dari perusahaan Tokopedia yang membantu kelompok formal ini mencapai tujuan mereka para nakama dengan sama. Dan kelompok informal sendiri juga sangat guna dengan adanya pertemuan-pertemuan di luar jam kerja yang dapat membangun kedekatan antar kelompok yang memudahkan mereka memahami satu sama lain dalam bekerja. Next. Lalu ada rentang kendali. Rentang kendali ini rentang kendali perusahaan Tokopedia menganut rentang kendali yang luas. Tokopedia memiliki banyak karyawan dengan posisi yang sama dan dapat dengan mudah diawasi oleh satu orang saja. Pada struktur organisasi juga terlihat bahwa atasan memiliki banyak bawahan sehingga masuk ke dalam rentang kendali yang sangat luas. Selanjutnya ada seberapa efektif anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain. Efektif karena komunikasi dan keputusan yang mengalir melalui rantai yang pendek, sehingga pesan bisa sampai ke manajer yang dituju tanpa banyak distorsi selama melalui lapisan. Selanjutnya ada seberapa efektif manajer dalam mendelegasikan wewenang, yaitu ada memonitoring kinerja setiap karyawan dan menjaga hubungan baik dengan setiap karyawan.
Next. Selanjutnya ada budaya perusahaan dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh struktur. Jadi budaya perusahaan Tokopedia menekankan pada budaya kerja sebagai peta, value atau DNA perusahaan sebagai kompas, dan visi misi perusahaan sebagai tujuan. Tokopedia memiliki 3 nilai utama sebagai pilar utama yang disebut 3 DNA Tokopedia. Yang pertama ada growth mindset, di mana Tokopedia memiliki nilai untuk terus bertumbuh dan berinovasi untuk memberikan produk atau hal baru serta berkolaborasi untuk berkembang secara bersama-sama. Yang kedua ada fokus on consumer. Tokopedia fokus pada pelanggan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan ketika melakukan transaksi pada Tokopedia. Yang ketiga, make it happen, make it better, di mana ini bertujuan untuk merealisasikan rencana-rencana yang sudah dibangun serta mengevaluasi untuk terus menjadikannya lebih baik. Tujuan dari realisasi ini adalah untuk memberikan kebaikan, kepuasan, hingga pembelajaran yang bersifat sustain. 3 pilar ini menjadi budaya dari perusahaan Tokopedia. Lalu adanya struktur organisasi tidak menjadikan penghalang untuk melakukan budaya perusahaan, justru menjadi jembatan antar sesama karyawan atau divisi untuk bisa menerapkan budaya perusahaan dalam pekerjaan agar dapat memudahkan dalam mengkoordinasi aktivitas dalam perusahaan. Lalu tidak hanya itu, ada pun budaya perusahaan yang lain, di mana setiap karyawan Tokopedia harus menceritakan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, di mana dirinya sudah menjadi guru atau mentor untuk siapa saja dan apa yang diajarkan, sekaligus menceritakan apa yang sudah ia pelajari dan dari siapa ia pelajari. Next. Selanjutnya ada hasil dari analisis kami. Menurut kami, struktur organisasi dari Tokopedia sudah sangat baik dan tidak perlu diperbaiki, karena Tokopedia selalu mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Hal ini juga sudah ternilai pada keefektivitasan penjualan di Tokopedia ini sendiri dengan adanya mitra logistik yang sangat lengkap dan juga teknologi-teknologi yang sudah sangat maju sebagai fitur pendukung yang memudahkan para pelaku penjual marketplace dan para pembeli sebagai pengguna Tokopedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.